Ada doa dikabulkan karena waktunya tepat waktu berdoa. Ibu kalau doa pilih waktu-waktunya, jangan sembarang doa, nanti tak terkabul. Ada dua. Yang pertama karena waktunya. Mana waktu yang mustajab dalam berdoa? Fi duburi sholat, habis sholat. Kampung saya jadi penceramah, mamak saya mantan pendeta. Dari mana jalannya? Kan nggak mungkin. Alhamdulillah lah. Aku nanti nyumbang juga, tapi tunggu ya. Karena mau melahirkan pula, sabarlah. Istri mau melahirkan. Mohon doanya biar normal ya. Nanti makan-makan kita ke rumah, makan kambing kita. Tapi jangan bawa amplop, nggak boleh. Betul. Ayam kampung pula kan. Jangan main bodoh. Ayam kampung, kau tembak dulu ayamnya itu. Lari, kepung sana. Dapat, kau potong dulu ayamnya. Untuk dapatkan pahanya yang mulus tuh. Kau potong. Nampak pahanya belum? Kerebus dulu ayamnya. Udah nampak pahanya belum? Kau koyak dulu paha, baru nampak pahanya. Hari ini manusia, paha gratis. Ibu duduk di simpang, nanti udah lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama mari kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Hari ini banyak orang beragama Islam, tapi belum tentu dia beriman. Hari ini banyak orang juga yang beriman, maka belum tentu dia mendapat taufik. Taufik itu, tahu Ibu apa maknanya? Rencana kita dan rencana Allah itu menyatu, maka dapat taufik namanya. Banyak orang ketika mau wirid sudah direncanakan. Datang hujan, nggak jadi. Kan Bu? Ada orang mau wirid, sudah mandi, datang tamunya, nggak jadi. Berarti nggak dapat taufik. Maka hari ini kita mendapat taufik. Mudah-mudahan ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi saya dan kepada Bapak Ibu yang berhadir. Salawat barangkai salam mari sama kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir. Amin ya rabbal. Sebelum saya menyampaikan materi ceramah, mari kita bersalawat terlebih dahulu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Lagi salatullah
على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله على طه صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah bersalawat kepada Nabi kita yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat satu, maka Allah bersalawat 10 kali dibalas. Hari ini kita lihat di media televisi telah menghina Tuan Guru kita, Imam besar kita, Habib Rizik Syihab. Kita menangis melihat berita itu. Dibuat baliho, Bapak Ibu, dibakar. Tapi Allah menunjukkan karomahnya. Tidak mempan dibakar. Hati-hati, mereka itu zuriat Nabi, keturunan Nabi. Dalam suatu kitab, siapa yang merawat, siapa yang baik kepada keturunanku, maka nanti aku kakeknya, dalam kurung Nabi Muhammad, akan memberi pertolongan nanti di hari kiamat. Tapi hari ini, yang bakar itu umat Islam. Pakai jilbab lagi dia. Warna merah jilbabnya kan. Kurang ajar juga. Mancing-mancing. Bukan yang sini, sana. Jangan sakit hati lah. Aku kadang sensitif kali kadang. Banyak makan daging ini, darah tinggi. Jadi hari ini wajib kita mengawal bagaimana rezim ini berperilaku. Bagaimana pemimpin ini bertingkah. Tapi tahun 2018 sudah mulai umat-umat Islam ini bakalan mau dihancurkan. Azan dulu diatur kan 2018. Nah, jadi ini YouTube kita bahas ini aja dulu. Karena kami nggak usah ceramah toharoh, cara sholat, ini dulu kita pahamkan dulu. Jadi ada orang bilang Islam jangan berpolitik, salah ya. Islam itu harus berpolitik. Dan kita bodoh kalilah jadi orang. Anti sama politik, gatal kupingnya dengar politik. Islam harus berpolitik. Kalau tidak berpolitik habis kita dipijah. Contoh hasil politik kita Sumatera Utara naik Bapak Edi Rahmayadi. Wakilnya Soleh. Dia tegas, panglima lagi. Alhamdulillah. Kalau enggak berpolitik naiklah Jarot. Yang paling sakit kita yang mendukung itu lambang Ka'bah pula. P3 yang mendukung partai pendukungnya itu. Yang paling sakit dipajanglah lambang Ka'bah di Pak Tertua. Maunya diganti lambang biawak, jangan lambang Ka'bah. Ini kena corona aku rasa miknya ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah lewati hari raya kurban. Ada sini yang berkurban? Mungkin ada ya. Saya kasih tahu hikmahnya dulu ya, hikmah aja dulu. Karena ibu sudah mengikuti ceramah Idul Adha di masjid, sudah dipaparkan, jadi saya kasih aja sedikit hikmahnya. Nanti tema kita ada 6 perkara yang menghancurkan amal. Ini saya bawa catatan, ya, supaya nanti bisa kita amalkan. Orang yang berkurban adalah orang yang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya belum tentu dia berkurban. Karena sifat manusia itu pelit. Sifat dasar manusia pelit, bakhil. Orang Batak nokhalitan. Orang Padang apa lagi? Bedangki. Orang apa lagi? Melayu kayak mana bahasanya? Itulah. Jadi sifat dasar manusia itu memang pelit.
Corona aku rasa ini. Pelit. Maka ibu yang hadir hari ini, Anda sudah berkurban, berarti ibu orang yang dipilih. Tapi jangan dulu bangga. Jangan dulu senang hati dulu. Kita harus tahu apa tujuan kurban. Yang diterima itu apanya kira-kira begitu. Jadi orang yang berkurban ini, kan ada 4 amalan di bulan Dzulhijjah. Ini masih bulan Dzulhijjah kita ini. Amalan yang pertama berpuasa. Kan 2 puasa ibu, minimal tarawih sama Arafah. Kalau nggak sanggup 1 sampai 9, minimal 8, 9 Dzulhijjah tarawih, tanggal 29, tanggal 30-nya puasa Arafah. Udah aman, ini amalannya. Amalan yang kedua bertakbir. Habis kita tanggal 9 Dzulhijjah waktu Arafah, orang tuh ukuf di padang Arafah, malamnya sudah disunnahkan bertakbir. Berapa hari? 4 hari. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Bertakbir. Makanya Idul Fitri sama Idul Adha lebih besar Idul Adha pahalanya daripada Idul Fitri. Idul Fitri habis sholat selesai, nggak ada lagi ibadah. Idul Adha habis sholat ada lagi ibadah, motong kurban. Paham bu? Nah, jadi amalan yang kedua ini bertakbir kita. Ibu kalau di rumah boleh bertakbir. Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat dosa mama, dosa kita kepada mama. Ingat mama sudah dikubur sana. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Siapa lah enggak nangis coba? Anaknya yang sudah meninggal. Orang tua kita sudah tak ada. Aku ayah tak ada lagi ayah. Mama pun di kampung udah tua. Sedih kan bu takbiran itu. Jadi menetes air mata kita. Banyak dosa ya Allah. Kalau kami mati besok, apa bekal kami ya Allah? Bertakbir kita. Terkadang para ibu kita orang tua mikirkan anak ini tingkahnya macam-macam bu. Ya bu ya. Sakit orang tua gara-gara mikirkan anak. Bertakbir kita, panjatkan doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sedihlah, menangis air mata kita. Tapi yakin kalau kita anak yang soleh, mama tertolong di kubur. Yakinlah. Kalau anaknya 5 yang dia tinggalkan, 2 aja yang rajin sholat, selamat mama sama ayah di sana. Nggak usah 2 lah, 1 aja. Anaknya 5, 4 bejat, ahli narkoba contoh. 4 nih kurang ajar kayak binatang tingkahnya. 1 aja yang istiqomah dengan sholatnya, baca Qur'annya nggak tinggal. Inilah yang menolong mama di kubur sama ayah. Karena dalam hadis yang tidak terputus ada 3. Yang pertama amal solih. Ibu, hari ini kita datang ke dunia bukan berlomba kaya, bukan berlomba cantik, bukan berlomba gamis mahal, bukan berlomba emasnya dipakai perwiritan sampai panjang cincinnya 10 jari berisi. Tidak. Tujuan kita kemari beribadah, beramal. Karena kita bakalan balik kampung. Kampung kita bukan dunia ini tempat singgah. Ibu mau ke Batam, singgah di Belawan dulu ngambil kapal. Nanti dibawa kapal tuh. Kalau nggak ada ongkosnya nggak bisa lewat ke Batam. Paham bu? Jadi kita kemarin ngambil tiket menuju perjalanan yang sangat panjang nanti hari kiamat. Jadi hari ini kita harus sadar. Hari ini negara ini sudah hancur. Presidennya begitu tingkahnya. Anggota dewan kita lihat bagaimana. Para pejabat kita, bahkan tingkat desa, dikorupsi dana Covid. Betul?
Nah, dipotong beras yang 10 kilo jadi 5 kilo. Kami tanya saudara kami yang di Simalungun, dapat dana Covid, cuma sekali dikasih. Habis itu enggak dikasih lagi. Nah, ini hari ini kita sudah gawat. Jadi amal soleh yang kita bawa. Jadi kita amal soleh ini dijaga, terutama sholat. Jangan lagi malas sholat. Mungkin hari ini kita masih ada yang sholatnya main-main. Mungkin ya. Mungkin kan bisa betul, bisa tidak. Mungkin hari ini ibu-ibu orang tuaku masih ada sholatnya yang main-main. Banyak duit sholat, banyak utang, mampus itu, los itu. Sholat kau pikir utang pun banyak katanya. Ini hati-hati. Jangan kayak gitu. Sholat kita rajin. Karena amal ibadah ini tiket masuk surga. Ongkos kita. Dunia ini bakalan hancur, ini binasa. Kita pandang Danau Toba, cantik. Bakalan hancur itu danau. Kita pandang langitnya Allah, malam-malam banyak bintang-bintang bertaburan, banyak bulan purnama, hancur juga. Ibu punya anak yang ganteng, hancur juga. Ibu punya laki yang ganteng kayak Aliando, mati juga. Apa lagi coba? Ibu punya famili anggota dewan, mati juga. Apa yang kau banggakan? Jadi bangga kita kalau kita istiqomah sholatnya. Tapi bangga jangan bilang ke orang-orang, wah aku udah sholat, wah aku udah dapat, wah ya Allah ya Tuhanku, wah. Aku tahajud tadi malam dapat, wah sampai 8 rakaat. Oh ini ria namanya. Bangga dalam diri, ya Allah, menangis kita. Duduk di teras kita sore-sore karena habis sholat isya. Oh udah dapat aku duha rupanya, ya Alhamdulillah ya Allah. Walaupun aku kerja cateringan, walaupun ngantar anak sekolah, tapi dapat aku duhanya. Nah, ini enaknya kita bersyukur. Karena orang yang istiqomah sholatnya itu lapang hatinya. Gampang nangis, karena hati lembut. Maka kata Nabi, kata ulama, orang yang nggak pernah nangis, hatinya keras. Nanti kita bahas nanti, dia 6 apa ini. Ya, jadi amal soleh. Yang kedua, apalagi yang menolong kita nanti di hari kiamat? Doa anak yang bukan doa anak yang baik. Ada oma-oma, saya tanya, Bu, anaknya berapa? Anakku cuma 1 Ustadz, tapi gajinya luar biasa, Ustadz besar. Berapa gaji anak ibu? 1 bulan 60 juta. 10 juta setiap bulan dikirim ke kami orang tuanya. Oh baik, iya. Dibilangnya, baik kan anakku Ustadz? Iya, baiklah baik. Saya tanya, bisa baca Quran anakmu? Enggak. Saat rajin dia sholat? Enggak juga Pak Ustadz. Jangan dulu Anda bangga. Ibu masih punya anak yang baik, belum anak yang soleh. Paham Bu? Yang diterima bukan doa anak yang baik, yang diterima doa anak yang Mamaku mantan Kristen, orang Cina masuk Islam. Lahir anaknya nomor 3, saya nomor 3 bisa. Minimal ayahku dikubur aman lah. Mana mungkin kita sholat, kita udah puasa, masa kita mohon ya Allah lapangkan kubur ayah nggak dikabulkan? Parahlah Allah tuh. Itulah bahasanya kan? Mana mungkin? Parah kali lah Tuhan kayak gitu. Cobalah kita bangun jam 3. Doa nanti untuk ayah, sengaja terbangun, ya Allah lapang kubur ayah. Disempitkan juga. Parah kali lah kau. Gitu bahasanya. Nggak mungkin. Jadi kalau kita sudah berdoa ikhlas, yang kedua amal kita istiqomah, sholat kita, pastilah doa itu dikabulkan. Sebab doa ini dikabulkan 2. Ada doa dikabulkan karena waktunya tepat waktu berdoa. Ibu kalau doa pilih waktu-waktunya, jangan sembarang doa, nanti tak terkabul. Ada 2. Yang pertama karena waktunya. Mana waktu yang mustajab dalam berdoa? Fi duburi sholat, habis sholat. Ini makbul kata Nabi. Doa itu enggak harus bahasa Arab, enggak. Bahasa Batak boleh. Bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, Engkau Tuhan yang maha tinggi, yang maha agung. Mamaku sudah mati ya Allah. Tolong lapangkanlah kuburnya ya Allah. Pasti dikabulkan. Yang kedua, waktu ketika datang hujan lebat, makbul berdoa. Ajan situ, boleh. Ibu kalau nggak ada laki di rumah, boleh ajan. Tapi jangan pakai toa. Nanti joget orang di simpang.
Boleh. Apalagi waktu berdoa. Yang pertama habis sholat. Yang kedua hujan. Yang ketiga setiap ada peristiwa alam. Datang gerhana matahari. Kan ada sholat gerhana kan? Jadi itu waktu yang berdoa. Jadi jangan orang Jawa, mohon maaf. Orang Jawa ini kadang, mohon maaf ya. Kalau datang gerhana matahari, yang bunting-bunting itu dimasukkan dalam kolong. Masuk kau, masuk kau. Nanti anakmu belang, nanti masuk kau, masuk ke mana buat perutnya besar. Supaya nggak cacat katanya anaknya. Oh, dimandikan bunga 7 warna, telungkup kau sana, telungkup lama kau. Nah, ini kadang yang enggak kadang. Kalau datang gerhana bulan, gerhana matahari, doa. Itu makbul dan sedekah. Nah, bukan mandi macam-macam. Tong dipukul sampai pucuk, tuang. Kami dulu masih ingat di kampung itu. Dulu belum jadi ustaz pula awak kan. Habis kuali mamak tuh, bolong semua. Iya, tuang. Habis gerhana minjam kuali masa. Udah karena waktunya. Yang kedua, doa itu makbul karena tempatnya. Ibu kalau umroh nanti tempatnya itu. Depan Hijr Ismail. Depan Ka'bah, di Raudhah. Itu makbul karena tempatnya. Udah Bu? Udah. Baik, hari ini kita bahas. Tema kita hari ini mohon dicatat. Makanya kalau datang ustadznya bawa catatan. Iya. Karena ada lagunya kan? Belajar di waktu kecil bagai mengukir atas. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Sungguh sedih yatim piatu, tiada berayah, tidak beribu. Sungguh sedih yatim piatu, tidak berayah, tidak beribu. Tapi sedihnya tak punya ilmu. Jalan kemana hendak dituju. Sedihlah. Kunut tak hafal-hafal, dua tua. Udah tua belajar payah, kunut pun tak hafal. Dapat ekor hilang pangkal, dapat tengah hilang ekor. Itulah udah pengopong belajar. Dulu waktu gadis kemana kita? Ya kan Bu? Nah, jadi rajin lawak belajar. Jadi kalau orang tua belajar hanya pakai kuping aja berpintar. Oh, tak nggak bisa lagi, udah payah. Lidah udah kolu. Lidah udah payah ya kan, mengucapkan sin pun tak pas lagi. Sin katanya. Gigi udah permisi satu-satu. Gigi udah permisi, izin satu, hilang satu, izin. Rambut sudah berubah, yang tadinya hitam menjadi apa lagi disombongkan? Kulit udah kondur. Nggak kotak lagi Bu. Nggak bisa kotak lama-lama, kondur juga. Kete pun kondur ngikut. Jadi apa lagi yang dibanggakan? Mata mulailah kabur kan? Kalau baca buku pun pakai 2 lapis dulu. Gini berair mata tuh. Ya Allah, mata kurang ajarmu katanya. Mata kurang ajar itu tanda-tanda mati. Habis itu makan bubur lah Bu. Nggak bisa yang koras-koras lagi, bayar tak ada gigi lagi, makan bubur. Masakan dulu bubur tuh nak. Kenapa nggak bisa keras lagi? Masakan dulu. Habis itu masuk liang kubur. Gol. Jadi jangan kita bangga. Ya Bu ya, baik. Catat ada 6 perkara yang menghancurkan amal manusia. Ini direwayatkan oleh Al-Imam At-Tailami. Rasulullah SAW bersabda. Udah, yang pertama, apa yang menghancurkan amal manusia? Al-istighalu bi khuyubi khalqi. Yang menghancurkan amal manusia, kata Nabi, yaitu orang yang selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Dalam kurung suka menggosip. Dalam kurung menggibah. Dalam kurung bibirnya lancip.
Hmm, banyak dalam kurungnya. Apalagi dalam kurung, apalagi wak lancip juga kasih segelarnya. Jadi yang menghancurkan amal kita, yang pertama ini lisan. Dua aja kita bikin hina. Yang pertama karena lisan, yang kedua karena kemaluan, hancurlah kita. Bapak Ibu yang kalau Anda pandai mengatur nafsumu, selamat di dunia. Orang punya mobil, kau tahan dulu nafsumu, jangan punya mobil. Karena kau nggak sanggup, tahan. Nah itu. Orang, contohnya dalam orang berjudi, kalau ngikut nafsu enak judi, duduk 1 jam dapat 2 juta. Tahan nafsunya. Orang jual narkoba, saya kan ceramah di penjara saya, Bu. Udah 4 tahun saya ceramah di Tanjung Gusta, di Belawan, Jalan Simpang Kantor, di Binjai, lewat jembatan tuh sikit, Pancur Batu lewat pajak tuh. Banyak orang masuk penjara tuh. Omak-omak banyak kayak omak gini ya. 70, 84, 56. Kenapa masuk penjara, Pak? Saya tanya. Biasalah jual sabu katanya. Nah, berarti tak bisa nahan nafsunya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang menghancurkan amal kita, yang pertama karena lisan. Maka kata Nabi, beruntunglah manusia yang setiap hari mencari-cari kesalahan dirinya, sehingga tidak punya waktu untuk mencari kesalahan dalam kurung kelemahan orang lain. Ada pepatah, gajah depan mata tak nampak, kuman seberang lautan nampak. Inilah bikin hancur amal kita. Ibu jangan dulu bangga Anda haji, jangan dulu bangga pernah umroh, jangan dulu bangga tahajud setiap malam, jangan dulu bangga sering baca Quran. Bagaimana dengan amalan kita? Terkadang ibu, tanpa kita sadari ini mulut. Nunggu ustadznya datang, nunggu mulai wirid. Kayak mana kak? Tetanggamu, tapi aku tengok besar perutnya. Datang yang sampingnya, oh iya beritahu aku cerita. Duduk kita, sini. Ini ceritanya. Datang lakinya malam-malam, beritahu kau ya. Namanya Pigi, jam 12 malam datang orang tuh, ditutupnya pintu, datang kau. Baru muntah-muntah di perempuan. Udah memanjang terus. Padahal kesalahannya banyak. Jadi ini tanpa kita sadari. Jadi ibu-ibu, jagalah lisan ini. Karena ini kalau luka gara-gara lisan ini 2 tahun belum tentu sehat. Kalau kita luka karena pisau silet, ambil betadin, sehat seminggu. Tapi kalau lisan yang menyayat hati, lebaran besok pun belum tentu berkawan. Betul? Makanya hancurnya kata Nabi persaudaraan ada 2. Hancurnya perkawanan, persaudaraan itu ada 2. Yang pertama, berteman terlalu akrab, dilarang Nabi. Berteman akrab kali juga dilarang, tak boleh. Nanti pecah persaudaraan, lama tak berkawan. Beli baju sama kesambu, warnanya juga sama. Beli emas kampung lalang juga sama, model cincinnya pun sama kemana-mana. Akrab dua-dua. Begitu pecah, lama bersatu. Paham Bu? Jangan terlalu akrab berkawan. Dilarang Nabi, biasa aja. Berteman Anda biasa, bermusuhan pun biasa. Nah, kalau musuhan, bolehlah, silakanlah. Tapi kalau diwirid, kita satu jamaah maksudnya. Tetanggaan boleh musuhan, kau musuhnya silakanlah. Tapi wirid kau jamaahku. Kau satu perwiritanku. Tangkap tangannya, minta salam. Nggak mau dia urusannya, kan gitu. Nggak mau dia buang muka urusanmu, aku udah maafkan kau. Berat Bu Islam ini, bukan asal-asal. Terkadang banyak ustadz, banyak kali cobaan Pak Ustadz. Bertetangga tak cakapan Pak Ustadz, gara-gara tai ayam tak cakapan. Banyak. Nggak usah ketawa, aku nampakku langsung tuh ribut. Tetangga punya ternak ayam, berak di teras. Ribut gara-gara tai. Saya bilang, wah jangan ribut gara-gara tai. Kau 2 jadi tai, kau 2-2, saya bilang. Ada ribut gara-gara sampah. Pokok mangganya lari ke halaman kita, ribut. Ibu sapu aja itu jadi amal. Sapukan aja. Kita pun yang punya buah-buahan, kalau manen itu bagi satu kampung nih kadang. Jangan pelit jadi orang. Ini rambutan kemarin aku kan dapat juga 2 kali, alhamdulillah.
Kasih, muka tuh kasih nih Wak, cuma sedikit ya Wak ya. Nggak banyak-banyak Wak. Ini cuma gini buahnya Wak. Gitu enak. Jadi jatuh penanti sampahnya nggak marah. Iyalah janganlah. Kurang kita panen. Wah itu rambutan kita, udahlah. Sapu Wak lah itu ya. Aman nanti panen kita. Punya aku punya Wak juga nya ini. Gitu. Dia jangan terlalu akrab, tak boleh. Udah Bu? Jadi lisan. Hancurnya amal kita karena lisan kita gak mampu kita jaga. Maka ketahuilah, jangan ibu mengatai anak-anak orang ya Bu ya. Nanti balik cakap muka kita. Saya dulu gitu di kampung. Wih, dihujat, dipitnah. Mana nyangka orang kasih kampung saya jadi penceramah, mamak saya mantan pendeta. Dari mana jalannya? Kan gak mungkin. Tapi kalau Allah bilang mungkin, kau gak bisa bercakap. Itu pula. Ya Bu ya. Hina dulu, ya Allah sakitnya. Gak bisa saya ajar di masjid. Jangan kau ajar kau. Mamamu mantan makan babi. Pulang saya nangis gak jadi sholat. Mama gak balas, itulah wayaknya mama kami itu. Dia kalau ngomong sama anaknya, biarkan ya nak, gak begitu dia, biarkan. Nah, memang mantan Kristen ya mama. Nah, mantan makan babi pun dulu mama anakku. Kaulah yang jadi ustaz anakku ya, biar harum nanti nama di masyarakat. Nah, itulah pesan mama kami itu. Jadi ibu jangan menanamkan dendam ke anak ya. Nangis. Kenapa kau nak? Kenapa kau nak? Dia pai kau, dia pai kau. Dipukul mau. Iya, mama bacok kepalanya itu ya. Sini kau, sini kau. Akhirnya anak pendendam. Ibu menanamkan dendam ke anak. Enggak boleh. Salahkan anak. Kenapa kau nak? Orang kau bandel pula anakku. Kau panjat-panjat pisang orang tu marahlah waktu nak. Jangan gitu anak. Gitu. Ini enggak. Kenapa kau nak? Kami kan guru juga, Bu. Diginikan murid tu datang besok mamanya bawa parang. Kenapa kau nangis? Gitu mamanya kan. Kenapa kau nangis? Gurumu, macam hebat kali gurumu itu. Aku yang gaji, diberitahu kau. Akhirnya anak pendendam. Jadi mama kami dulu enggak ada dia menanamkan itu. Itulah enaknya. Jadi Bu, jangan fitnah anak orang ya Bu ya. Walaupun anaknya tukang narkoba, diam aja mulutnya. Jangan ibu caci, minta tolong. Doakan dia ya, jangan ibu caci. Ini terkadang enggak. Tengok anak waktu kan, mampus kau. Anakmu 5.000, enggak ada yang beres. Besok anaknya terbalik, enggak beres, dua-dua. Paham Bu? Jaga lisan kita. Apalagi menjaga lisan, jangan bicara kasar. Nih, terkadang terkejut dalam binatang disebutnya. Anjing. Kalau terkejut awak istighfar lah Bu. Anjing kau, monyet kau, bodat kau, bodat. Jangan begitu. Beriman itu istighfar. Ini kadang gak udah latah di semua, binatang semua keluar. Ya Bu ya, minta tolong. Jadi hari ini kita ngaji, beginilah saya ceramah. Kita masih panjang lagi kajian kita. Bulan besok kita kaji masalah sholat. Jangan malu bertanya, tanya aja nanti. Udah, itu yang pertama. Yang kedua, apalagi yang menghancurkan amal manusia. Yang kedua adalah qaswatul qalbi, busuk hati. Kena lah kita ini. Kena, aku pun kena. Kena kita ini, kena. Nggak ada sini yang bersih dari dosa. Yang menghancurkan amal manusia, hatinya busuk. Jadi hati nih, Bu, kata Nabi, di dalam dirimu ada segenggam darah, segumpal darah. Kalau baik yang segumpal itu, semuanya ikutlah baik. Kalau yang segumpal itu busuk, maka mata pun ikut busuk. Telinga pun busuk juga. Tangan pun busuk. Otaknya pun betai. Jadi yang membuat rusaknya amal, hatinya busuk. Makanya ibu-ibu, hari ini Anda wirid, minta tolong istiqomahlah. Sampai matilah tetaplah wirid ya. Biarkan orang yang berbusuk hati memandang Anda. Ada Luqman, tahu Luqman, surah Luqman dalam Quran? Anaknya bilang, anak si Luqman, Pak, apa? Kita Pak harus dengar kata orang kan Pak? Enggak kata si Luqman ayahnya. Kita enggak perlu dengarkan apa kata orang. Kita dengarkan kata Allah, dengarkan kata Nabi, selamat kita nak dunia ini. Anaknya bantah, enggak lah Pak. Kita kan manusia, makhluk sosial. Kita harus dapat dengarkan tanggapan orang lain. Kata anaknya, enggak kita enggak usah dengarkan kata orang. Sebab perkataan orang itu enggak ada yang betul. Kau mau bukti katanya? Mau ya? Besok kita buktikan. Dibuktikan sama Luqman, sama anaknya. Diambil seekor kibas. Keledai lah ya. Keledai ini seperti kambing etawa tapi kuat.
Coba kau naik di atas, bapak yang narik keledai. Kata ayahnya kepada anaknya si Luqman, kau naik nak, bapak yang narik. Iya pak. Kau dengar nanti apa cakap orang? Lewat satu rombongan. Apa katanya? Anak durhaka. Bapaknya suruh narik, malah dia naik di atas. Kurang ajar. Nah, tengok nah, apa? Iya ya, anak durhaka. Gantian, bapak naik, kau di bawah, narik. Ini membuktikan kata orang. Lewat satu rombongan. Bapak enggak punya otak. Anaknya suruh jalan, dia malah enak naik di atas. Nah, tengok kan nak, kau naik anak durhaka. Bapak naik enggak punya otak. Naik dua-dua. Naik kita dua-dua. Lewat satu rombongan. Apa kata orang tuh? Orang enggak punya perasaan. Kambing kecil dinaiki dua-dua. Nah, tengok nah. Kau naik anak durhaka. Bapak naik enggak punya otak. Kita naik berdua enggak punya perasaan. Apalagi yang dilakukan? Ditarik dua-dua itu keledainya, disorong. Bapak dorong pantatnya, anaknya narik. Lewat satu rombongan. Apa katanya? Orang bodoh. Kok malah enggak dinaik, kok malah disorong keledainya. Bodoh kau, kata orang. Nah, tengok anak kan. Semua salah kan? Iya ya. Mulai sadar anaknya. Hari kelima dipikul keledainya. Bapaknya mikul kaki depan, anaknya kaki belakang. Lewat satu rombongan. Orang gila. Orang gila. Kok mau dipikul kalau enggak dinaiki? Nah. Jadi ibu pun begitu. Kita pakai jilbab, ada yang usil. Mampus kau bilang. Dalam hati aja. Banyak yang usil itu. Hijrah nih Yang paling sakit dibilangnya apa? Buang tabiat. Astagfirullah. Buang tabiat ya wah. Astagfirullah. Buang tabiat. Nah. Jadi yang menghancurkan amal yang kedua, hatinya busuk. Kalau sudah hatinya busuk Bapak Ibu, kayak manapun memandang kita tetap enggak suka. Ya, kayak dari hati dalam udah. Kayak manapun kita baik, kita pulang dari Mekah, kita kasih ceret kuning tuh bagus, jam-jam 5 menit, tetap enggak suka. Dibilangnya, dari mana dia punya uang umroh ya? Mungkin korupsi ini. Nah, kayak manapun kita buat tetap enggak suka. Justru itu kata Nabi, tetaplah berbuat baik, jangan putus berbuat baik. Sebab nanti perbuatan baikmu akan balik ke kita. Jangan pikirkan anda dapat balasan. Jangan. Oh ya Allah, aku tiap hari baik sama tetangga. Tapi dia enggak pernah ngasih sayurnya ya Allah. Jangan begitu. Enggak boleh. Berarti ibu enggak ikhlas. Biarkan Allah yang balas melalui dia. Nanti dari orang lain, entah dari siapa, bukan dari dia. Paham bu? Ibu berbuat baik, jangan mengharap balasan. Dia yang akan membalas. Serahkan kepada Allah. Paling berat berbuat baik kepada orang yang menzalimi kita. Berat. Kalau sama-sama baik, gampang nih bu. Bertetangga sama-sama baik, gampang nih berbuat baiknya. Tapi kalau yang paling berat, tetangganya hatinya busuk, kita ribut tak cakapan, mampukah anda berbuat baik? Nah, ini tantangan. Berat bu. Mungkin lebaran pun tak cakapan awak. Nah, jadi untuk itu, yang menghancurkan amal manusia ada 6. Yang kedua adalah qaswatul qalbi, busuknya hati. Sebab hati ditanya nanti hari kiamat. Ibu hari ini gelarmu SPD, MPD, dokter, profesor enggak ditanya. Yang ditanya nanti di sana penyakit hati, bukan penyakit gula. Bukan asam urat. Di hari kiamat ditanya penyakit hati. Ibu hari ini berobat ke dokter, yang ditanya bukan penyakit hati juga, penyakit gula. Banyak makan daging kurban, naik darah tinggimu, ditanya. Di hari kiamat itu enggak ditanya. Nanti di jembatan Sirat, sini kawan. Berapa sakit gulamu? Enggak ditanya. Mati kenapa? Jantungan? Enggak ditanya. Yang ditanya penyakit hati. Apa cabang-cabang penyakit hati? Sombong. Jangan kau sombong. Orang yang sombong 4 faktornya kata Nabi. Orang yang sombong 4 penyebabnya. Yang pertama ziyadatul mal, hartanya bertambah. Kalau miskin apa yang kau sombongkan? Ngutang keliling pinggang, rumah kau ngontrak, listrikmu nunggak. Sombong lagi. Taboklah udah. Gak pantas kan? Tapi kalau punya harta dia, bisalah dia bangga. Rumahnya 2M. Mobilnya Alphard. Kita nggak ada Al-Fatihah aja kita. Alphard nggak ada. Al-Fatihah pun payah kadang bacanya. Selemak kadang. Yang kedua, orang yang sombong apalagi penyebabnya Ustadz? Bertambahnya ilmu pengetahuan. Jadi ibu,
di perwiritan jangan ada Anda sok pintar. Kalau ada merasa pintar bilang, wah hari ini pintar, iblis lebih pintar dari kau. Iblis itu pintar. Jadi kalau ada merasa pintar, dialah mungkin opungnya iblis. Kau lo opungnya iblis itu bilang. Jadi jangan merasa aku ustaz, aku kiai, enggak usah. Orang yang menilai. Paham Bu? Aku sudah alim, enggak. Orang yang nengok. Orang yang ngasih nilai, aku nilaiku, aku kasih kau. Aku B, aku X. Kayak mana lagi itu, enggak ada lagi apanya. Jadi jangan merasa aku ini, aku. Salah, enggak boleh. Apalagi orang yang sombong faktornya karena pangkat jabatan. Dulu anggota dewan, waktu sebelum dipilih, masuk paret, ya kan? Kasih jilbab, kasih tikar, kasih ambal. Ini baru ini kan? Dari dewan, enggak kan? Baguslah. Udah baru ini, alhamdulillah lah. Aku nanti nyumbang juga, tapi tunggu ya. Karena mau melahirkan pula, sabarlah. Itu mau melahirkan. Mohon doanya biar normal ya. Nanti makan kita ke rumah, makan kambing kita. Tapi jangan bawa amplop, nggak boleh. Nggak boleh akikah menerima amplop. Bisa subuhat bahkan haram jatuh hukumnya ya. Ini enggak acara kekah, amplop ditangkap juga. Jangan. Kalau kekah nggak ada jangan ada terata, kasih aja masak dah selesai. Ini kadang banyak kita ini kekah dia, tapi amplop terimanya dapat 10 juta, mak. Kambing 2 juta, untung 8 juta. Hati-hati. Jangan ya. Kalau kekah selesai, masak bagi-bagi, udah kenduri doa selesai. Usah pakai hiburan. Lain nanti bulan depannya baru bikin syukuran, lain. Ya, jangan disandingkan ya. Ya. Yang keempat, apalagi orang yang sombong karena cantiknya parasnya muka. Kalau ganteng ini pula, sombonglah pula kita. Nah, nanti keramaian orang pada, ya Allah, ganteng kali ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Nah, minta nomornya bang katanya. Nah, kan sombonglah dia. Nah, perempuan pun kalau cantik perempuan nih, laki-laki pun terpesona dia. Mana dek katanya. Sit. Nah, jadi karena ini cantik. Coba ini pel satu. Apa mau kau sombongkan cobalah. Coba matamu satu di pantat. Satu mata di sini matanya. Kayak mana kau sombongkan? Coba giginya berongos, giginya mancung. Jadi karena faktor yang keempat itu cantik. Udah. Cantik dan ganteng. Ini sombong ini. Maka para artis itu dipakai mereka karena cantik, Bu. Enggak pernah kita lihat artis itu jelek, enggak. Cantik, Mak. Artis baru ini ya. Oh, ganteng ya. Kalah Aliando. Oh, ya kan gitu kita kan kalau nonton kan. Enggak ada datang artis jelek kali ini. Enggak ada. Oh, ini ganteng tampan ini. Karena mereka itu bekerja menggunakan ininya. Mukanya. Kalau ini jelek enggak dipakai. Kayak kita enggak dipakai ini. Enggak laku jadi artis kita. Ya kalau Syahrini ini kan cantik kan? Nah, Syahrini ini kalau diundang ke Medan itu dikawal. Dikawal. Kita datang mah dikawal, disepak pun diusir. Paham ya? Udah, kita lanjut. Kan enak ceramah ini kan? Biar gak ngantuk. Ada pun ngantuk, apa kurasa itu banyak kerjaan dari ladang. Mungkin capek dia, aku biarkan aja. Ada satu dua aku tengok. Iya, mungkin dari ladang dia bayar, kasihan juga nengoknya. Biarkanlah, sukanya lah situ. Udah. Baik, kita lanjut. Jangan ngantuk-ngantuk lah, udah semangat ngantuk pula. Kalau capek terserahlah, aku biarkan. Maklum juga awak kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang merusak amal manusia. Yang ketiga, qillatul haya. Sedikit punya rasa malu. Nah, ini hati-hati. Malu itu cabangnya 90. Cabang malu itu. Minimallah kita malulah kita tak berjilbab. Kalau orang sudah tak punya rasa malu, maka sama dengan seperti binatang. Lihat binatang. Pantatnya nampak. Gak pakai jilbab, gak pakai celana. Ya kan? Hari ini juga banyak orang seperti binatang. Lihat di mal-mal itu. Celananya begini. Kita pun nengok, ya Allah, gak ditengok mubazir, astagfirullah. Gak ditengok barang cantik. Ditengok habis pahala. Nah, gini juga nengok juga lah aku rasa.
Nah, hari ini sudah banyak manusia kehilangan rasa malunya. Kenapa? Yang pertama, ibu lah, enggak berjilbab dia. Yang paling marah dalam hati saya, mungkin saya lontarkan di depan umum. Saya paling marah begitu. Di mana kita datang ustaz bersorban, ini datang kita, baik acara arisan, baik acara apa, sanggup dia menyambut ustaznya tak berjilbab dia. Ini kan gawat kali ini orang ini. Ustaz silakan masuk katanya. Warna merah di atas, kuning di bawah. Allahu Akbar. Hijau lumut di samping. Masya Allah. Pakai gonjes pula begini, pendek. Astagfirullahaladzim. Saya bilang, saya enggak peduli kali. Gitu saya. Masuklah ibu, saya bilang. Nanti saya bilang pakai jilbab sakit hati. Kita mau acara di rumahnya kan. Jadi minimal lah bu, ibu di luar rumah nanti belanja pagi. Pakai jilbab lah, malu lah. Karena bu, rambutmu nampak satu aja, 70.000 tahun dibakar api neraka, wa. Wih, wa. Oh, wa. 70. 70 loh, wa. 70.000 tahun. Satu rambut aja nampak, wa. Ibu di ladang pakai jilbab lah. Ustaz panas, Ustaz. Saya bilang, nggak apa-apa tahankan panasnya daripada panas api neraka sana nanti. Nggak apa-apa. Wih, bunyi pula dia Tuhan. Jadi harus kita punya rasa malu. Hari ini saya katakan lebih mulia lagi ayam daripada manusia. Ayam kalau mendapatkan pahaknya itu banyak prosesnya. Kau tangkap dulu ayamnya. Kejar dulu. Ayam kampung pula kan. Jangan main bodoh. Ayam kampung kau tembak dulu ayam itu. Lari kepung sana. Dapat kau potong dulu ayamnya. Untuk dapatkan pahaknya yang mulus tuh. Kau potong ayam. Nampak pahaknya belum? Kerebus dulu ayamnya. Udah nampak pahaknya belum? Kau koyak dulu paha, baru nampak pahaknya. Hari ini manusia paha gratis. Ibu duduk di simpang nanti udah lewat paha. Nah, lewat paha. Dari sana lewat paha, mulus-mulus. Yang paling banyak berkurik pula panuan kurapan. Kelebih hina kita seperti binatang. Maka ada ulama bilang, ya Allah, kata ulama ini, ulama sufi. Seandainya aku bisa memilih, ya Allah, aku lebih milih jadi binatang daripada jadi manusia. Itu para ulama itu bilang. Binatang tuh, lembu itu yang kita potong kemarin tuh, habis gak ada hisapnya hari kiamat. Potong sudah selesai hidupnya. Kita ini kalau mati kita panjang lagi perjalanan, wah, aduh. Habis ini kita ini nggak habis urusan, panjang lagi. Masukkan ke kubur lagi. Kuburnya 1 meter kali 2 panjangnya, dimasukkan ke liang lahat lagi. Ditutup pakai papan. Kalau ada celahnya, yang atas bilang, itu ada celahnya, tutup kali, pop, gelap. Cukup, nggak cukup, ditimbul lagi tanah lagi. Nah, masuk yang gemuk-gemuk, masuk kau, pijak, pijak terus, rapat, pijak. Begitu, kemana cahaya lagi? Kalau binatang dia dipotong selesai. Kita ini nanti mati. Ya Allah, panjang, iman diperiksa dalam kubur. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa pengikutmu? Mana apa kitabmu? Mana kiblatmu? Jadi menangislah kita. Jadi ibu-ibu punya rasa malu lah. Malu anak kita enggak sholat nak, malu nak. Aduh. Sholat kamu semua sholat. Jangan enggak sholat. Mama malu, mama ketua wirid. Kan gitu kan. Mama wirid setiap hari Selasa, tapi anak saya enggak sholat. Laki pun gitu. Malu aku bang punya bini, bang. Sholat kau. Gitu bilang. Laki bilang, bukan urusanmu, diam kau katanya. Udah ribut. Nah bu ya, punya rasa malu kita. Ini sebab ini modal, apalagi perempuan harus punya rasa malu. Ibu kalau nelpon itu harus sopan. Nelpon jangan mendayu-dayu. Tegas. Ada nomor baru, tegas. Assalamualaikum. Siapa ini? Gitu. Ini enggak ada deh. Assalamualaikum. Siapa ini? Udahlah, yang kawan naiklah sahwatnya. Ibu jangan suka karaokean nyanyi-nyanyi ya. Itu juga nafsu, itu enggak punya rasa malu. Ini enggak sudah opung-opung pakai karaokean, begini pula jogetnya lagi. Nampak pahanya, nampak bokongnya. Ini enggak punya rasa malu ini. Ada kiboton, naik di atas kibot dia berjoget sama lakinya. Mana malunya? Cucunya nengoknya, menantunya di situ kan. Jadi ibu jangan karaokean. Sekarang saya lihat
Karena saya berteman di Facebook, banyak jamaah saya berteman di Facebook. Nanti sini kalau aku tengok, aku sindir langsung. Siap-siap kalian, Bu. Jangan, Bu, minta tolong. Ini enggak kalau sudah malam minggu, ya Allah. Karaoke luar biasa. Joget-joget pula di situ. Pakai bajunya ketat pula. Siaran langsung pula, ya Allah. Enggak pakai jilbab pula waktu. Jadi ibu kalau ngupload foto itu di Facebook tuh, berapa ribu orang yang nengok kepalamu tak berjilbab, kau tanggung dosanya itu. Jangan main-main. Pikirkan dulu. Saya tak mau saya romantis sama istri di Facebook saya, enggak. Orang banyak berpelukan, cekrek. Romantis, sakinah, mawaddah, warohmah. Tapi tak sholat. Kayak mana mau sakinah? Betul? Aku enggak ada. Itu semalam tanggal 2 ulang tahun. Ulang tahun, kau ulang tahun? Iya, selamatlah. Taat kau sama suami. Rajin kau sholat, berbakti kau sama orang tua. Selesai. Enggak ada kue-kue, enggak ada lilin-lilin. Paham? Paham. Dah, lanjutkan. Masak kau dapur. Nih, sekarang kita luar biasa kadang. Dibangunkan lakinya jam 1 malam. Sampai siaran langsung ini. Happy birthday to you. Bangun imamku, bangun sayangku. Besok berantem. Untuk apa itu coba? Nah, untuk apa itu? Saya enggak ada. Malu, saya malu itu, Bu. Malu saya. Suruh foto pun malu saya kalau enggak diminta jamaah. Saya foto, baru enggak nolak. Karena ada amplop yang enggak mungkin tolak kan. Kalau belum pula lunas kan, masih utang. Jadi begitulah, Bu, ya. Udah, kita lanjutkan. Yang keberapa sekarang? Yang keempat. Apalagi Ustadz yang menghancurkan amal manusia. Yang keempat adalah hubbud dunia. Terlalu cinta kepada dunia. Ini hancur amal. Hubbud dunia maksudnya apa? Kalau dia punya harta, hartanya nomor 1, Allah dibuat nomor 8. Paham lah itu ya? Dia kalau sudah bekerja, ada ajan, nantilah itu. Besoklah sholat itu. Aku nggak target dulu, bergajian besok 80 juta dapatku. Ini hubbud dunia. Jadi ibu yang di ladang, silahkan Anda ke ladang, bawa baju sholatmu, cebok kau dari rumah, uduk dari rumah, tahan kentutmu, ada ajan, tinggal ke ladangmu, sholat. Paling 10 menit. Sembari mengistirahatkan pinggang ini enak. Habis ladang kita, Allah, ya Allah. Lamakan rukuknya itu enak pinggang ini, Allah. Jangan hubbud dunia, hancur amal kita. Apalagi orang yang hubbud dunia, anaknya punya kekayaan, maka dialah merasa yang hebat di kampung ini. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir hari ini, jangan terlalu cinta. Boleh cinta dunia, boleh. Tapi jangan terlalu. Katanya. Nah, gimana itu? Jangan terlalu cinta, ini yang tak boleh, berlebihan. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, sebelum anaknya lahir Ismail, berapa tahun dia tunggu? 80 tahun. Tak lahir Ismail. Begitu anaknya lahir, maka cintanya terbagi 2. 50 ke anak, 50 kepada Allah. Diuji suruh potong. Itulah sejarah kurban tuh. Kata Allah, ku kasih kau anak, malah aku kau nomor 2 kan, kata Allah. Dikasih mimpi tanggal 7 Zulhijjah, mimpi. Dikasih dia mimpi. Diabaikan. Mimpi malam kedua, diabaikan. Malam ketiga, dengan kalimat yang sama. Barulah diuji imannya. Hari ini kita berkurban cuma dipotong 2 juta aja nggak mau. Parahlah jadi orang. Nggak diminta anak yang dipotong, Bu. Uang aja dipotong. Per bulan sisihkan 100. Kasih 200. Lunas. Sana Babu Salam. Anak Pak, kurbanku. Gak usah ditulis. Boleh. Gak usah ditulis, Pak. Bilang. Bikin aja hamba Allah. Gitu ya. Jadi tulis. Haji, Polan, SAG, MAG. Ya Allah. Gak usah ditulis hamba Allah. Kan kelompok 1 hamba Allah pertama. Hamba gitu aja. Apalagi nanti kalau hewannya dipotong. Nggak masalah ibu tak hadir di situ. Sah. Nggak mesti ibu datang di situ. Karena panitia sudah menyaksikan. Kan orang banyak menyaksikan. Jadi ada orang bertanya, Pak Ustadz, kalau kami berkurban, apakah wajib kita datang? Tidak wajib. Sunnah hukumnya. Kalau ibu datang, alhamdulillah. Nggak datang pun sah kurbannya. Maka dengan catatan yang datang itu bukan orangnya, yang datang kurbannya. Hewannya yang datang, bukan orangnya. Ini orangnya datang, hewannya tak datang. Kayak mana apa belum dipotong?
Orangnya tak datang, hewannya tak datang. Jadi yang harus datang itu hewannya, bukan orangnya. Udah, yang kelima. Yang kelima yang menghancurkan amal manusia adalah tulul amal. Punya cita-cita yang berlebihan, angan-angan. Kata Nabi, manusia semakin cinta, semakin banyaklah angan-angannya. Udah umurnya 70, Bang, nanti kita punya mobil lah Bang ya, Alphard. Nanti rumah kita ini bangun ya Bang ya, cantik buat. Udah tua padahal. Umurnya sudah Senin Kamis. Stroke udah datang. Pinggang sudah sakit. Jadi yang menghancurkan amal yang berikutnya yang kelima, punya cita-cita yang sangat berlebihan. Jadi ibu-ibu jangan terlalu hebat kali. Terkadang kita enggak, cita-citanya luar biasa. Nanti kita punya anak 2, harus punya mobil. Harus punya rumah sendiri. Enggak, saya juga mengontrak, enggak apa-apa. Sebulan sekian juta, enggak masalah. Saya bukan PNS, gaji guru cuma 600. Bisa. Nanti punya keturunan bisa. Kan yang ngatur rezeki bukan Presiden Jokowi. Kan Allah. Masalahnya kita yakin enggak sama agama? Yakin enggak kita sama Allah ini? Allah ini bukan miskin. Allah ini kaya. Danau Toba siapa punya itu? Allah yang punya. Masa kita minta, ya Allah, aku berkontrak rumah 10 juta enggak dikasih? Parahlah. Ya Allah 10 juta lah minta, aku udah tahajud ya Allah, udah puasa aku. Kabulkanlah hajatku. Datang rezeki itu. Undang ceramah cair 5 juta. Undang Pekanbaru dapat 5 juta lunas. Gitulah cara Allah itu. Datang orang Pekanbaru, Ustaz ceramah, berapa bandrolnya? Enggak ada tentukan berapa kau kasih. Dikasih 5 juta, 10 juta lunas. Bayarkan rumah lunas, selesai. Paham Bu? Intinya yakin kita. Udah yang terakhir. Apalagi Ustaz yang menyebabkan amal manusia menjadi rusak? Zalim yang terus menerus. Zalim kepada diri. Apa zalim kepada diri? Yang pertama, tak mau ibadah. Nanti dirimu akan dibakar. Apalagi zalim kepada diri. Ibu pakai sandal itu zalim kalau tidak pertama kaki kanan dulu. Jadi kalau ibu pakai sepatu, pakai sandal, harus sunnah hukumnya kaki kanan, baru kaki kiri. Kata Nabi, kalau kau dudukan yang kiri, juga namanya zalim. Hari ini pemimpin kita pemimpin yang zalim. Pancasila mau dirubah menjadi Trisila, menjadi Ekasila, menjadi bergotong royong dan berkebudayaan. Hasil pemilu diumumkan jam 2 malam. Ya kan? Sebelum pemilu sudah dicoblos kotak suara 20.000 suara. Pemilu seminggu sudah dicoblos menang dia, si Polanto. Apalagi BPJS dinaikkan, malam-malam juga diumumkan. Apalagi minyak dinaikkan juga malam-malam. Maka dibuat ATM, aksi tengah malam. Demikian tausiah ini, ada 6 amalan. 6 perkara yang menghancurkan amal manusia. Yang pertama apa tadi Bu? Orang yang mencari kesalahan orang lain. Yang kedua, hatinya membusuk. Yang ketiga, sedikit punya rasa malu. Yang keempat, cinta dunia. Yang kelima, punya banyak cita-cita. Yang terakhir, zalim yang terus menerus. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.